Halo guys, welcome to my channel. Jadi welcome back to my channel. Jadi hari Minggu jam 18.20. Aku bakal pergi ke kerja hari ini, dan di sini kerjanya udah new normal. Jadi nanti aku bakal ceritain ke kalian gimana new normalnya kerja-kerja di sini dan ibadah-ibadah di sini. Jadi gitu, aku bakal share juga tentang ibadah-ibadah setauku dari agama-agama lainnya. Oke? Aku juga bakal ngajak kalian lihat-lihat kotaku sedikit. Oke? Halo. Jadi model-model rumahnya di sini sama semua, guys. Kalian bisa lihat kan? Ini cuacanya sekarang 14 derajat Celcius. Enggak, ya lumayan dingin sih. Kalau yang anginnya gede kan di sini pinggir laut. Dan ini benar kota-kota buat liburan. Jadi banyak di sini kayak orang-orang liburan sama keluarga, family gitu. Karena ya kotanya tenang, nggak ada mobil di sini. Dan ya apa namanya? Ya gitu dah. Nah, ini ini adalah kayak pusatnya gitu. Jadi namanya Fuskenggelson, jadi zona khusus pejalan kaki. Dan di sini kayak kalau kamu naik sepeda harus dituntun karena ini khusus pejalan kaki. Sepeda bisa jalan cuma itu dari jam 10 malam sampai jam 10 pagi itu sepeda bebas. Tapi kalau kalau di luar itu mereka harus dituntun kalau lewat sini karena ini Fuskenggelson. Dan Fuskenggelson itu zona pejalan kaki, dan di ini banyak resto-resto gitu. Udaranya agak dingin banget guys, dan aku cuma pakai double satu, cuma kaos lengan panjang sama jaket. Ini kantor pos di sini, cuma ada kantor pos satu di sini, dan mungkin jaraknya kalau dari kita sana. Nah, kalian bisa lihat ini semua restoran-restoran semua, dan ini kayak pusat kotanya gitu. Dan kita bakal lewat tengah-tengahnya, dan aku bakal nunjukin ke kalian gimana kehidupan di sini. Mungkin kalau weekend mungkin agak ramai, tapi ini hari Minggu agak sepi juga, nggak terlalu ramai. Mungkin karena udah selesai ya, musim liburan musim panas kan udah selesai, jadi orang-orang udah sepi lagi gitu, nggak terlalu ramai. Jadi di sini semua makan ada dua nggak salah, dan ini mungkin salah satu yang terbesar di sini. Bisa kalian lihat kan, dan ini nggak terlalu gede-gede juga sih, masih kecil supermarketnya, tapi lumayan lengkap dan membantu banget meskipun harganya agak mahal. Dan ini balai kotanya Hathaus. Jadi ini ada taman, ini tamannya di sini, dan ini ada batas Fuskenggelson, makanya banyak sepeda di sini. Dan ya jadi ini ada Hathaus ya, atau balai kota. Sederhana guys, namun indah gitu. Nah, jadi ini adalah gereja Kristennya di sini guys, Evangelis Gereja.
Jadi ini evangelis gereja Kristen, dan aku bakal ke gereja Katolik. Dan ini ada bank, kalau di sini besar kasa itu seperti bank-bank Thailand. Nanti aku bakal review juga macam-macam bank di Indo di zaman ini apa dan mana yang dapat. Oke. Dan kita masih perjalanan menuju ke gereja. Look at this. Bagus banget kan guys, sumpah. Ya di sini meskipun aku sendirian kan, nggak ada teman Indonesia, tapi ya suka sukut sih, aku enjoy sama kehidupan di sini karena ya nggak terlalu stres dan juga masih kondisi lingkungannya itu enak banget. Cuma aku rasa di sini bakal dingin banget nanti waktu minta, karena anginnya gede banget. Ini aja 14 derajat kan tadi aku baiknya. So jadi kita udah deket sih ke gerejanya, paling 5 menitan lagi sampai. Dan aku kayak salah tadi, aku kira kan 14 derajat gak bakal dingin banget, ternyata dingin banget guys. Dan harusnya aku tadi pakai double lagi satu baju, cuma aku pikir kan 14 derajat kan gak terlalu dingin, ternyata dingin banget. Dan ya look at this. Ya jadi di sini jarang ada yang meninggal atau maksudnya bukan meninggal, jarang ada yang tinggal tetap. Jadi rata-rata semua di sini adalah pengunjung atau pegawai yang kerja di restoran, dan itu biasanya dapat apartemen, maksudnya dapat apartemen, dapat mes gitu. Kayak aku dapat juga sih apartemen. Nanti kapan-kapan kita buat house tour apartemen, oke? Jadi kalian kan udah lihat kerja Kristennya gimana di sini. Jadi kalau di Jerman itu biasa 2 gereja sih yang biasanya utama itu, atau 3, evangelis Kristen, Katolik, sama Martini ya, pokoknya yang punyanya Martin Luther King gitu. Jadi ada kayak 3 aliran gitu sih yang aku tahu. Jadi itu kerjanya. Dan kalian lihat di belakangnya ada sunset guys, karena biasanya sunset sekitar jam 7-an, setengah 8 gitu. Dan karena kita lagi di gereja, jadi aku gak bakal video di dalamnya gimana. Jadi see you nanti habis gereja ya guys. Jadi aku udah selesai misa guys, dan kita bakalan ketemu lagi nanti di rumah, oke? Aku bakal jelasin beberapa hal ke kalian tentang kehidupan beribadah di Jerman, oke? See you. Halo guys, welcome back. Aku udah di rumah. Tadi dingin banget, sumpah. Terus habis gitu, jadi maaf kalau ada videonya entah suaranya agak hilang-hilang atau gemetar, karena bener-bener dingin, sumpah. Wadem guys. Habis itu, tadi aku udah habis dari gereja kan. Nah jadi aku mau cerita.
karena aku di sini Katolik ya. Memang agak berat sih mengangkat topik ini karena nggak semua orang bisa menerima, tapi menurutku karena kita udah hidup di luar negeri dan penuh toleransi, dan aku rasa juga di Indonesia kita udah penuh toleransi, jadi aku mau cerita bagaimana kehidupan beribadah di luar negeri, dan mungkin jarang ada juga yang bahas, tapi karena ini menurutku sebuah topik yang sangat-sangat rentan, jadi kita mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata atau gimana, tapi ini ada sebuah topik yang menarik sih menurutku. Jadi ini sebagai pengalamanku sebagai seorang Katolik di Jerman. Jadi sebelumnya sebelum corona aku udah ke gereja, sering di Jerman ini udah sering ke gereja, dan sebelumnya memang di Jerman itu nggak tahu kenapa selama aku ke gereja selama ini jarang banget ada anak muda, semuanya pasti oma-opa usia tua atau yang udah 40 tahunan. Anak-anak yang pergi paling cuma yang anak-anak kecil, paling sampai 12, 13 tahun, mungkin sampai SD. Dan menurutku itu sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia mungkin banyak anak yang seumuranku masih umur 20, 25 masih pergi gereja, tapi di Jerman ini bisa dihitung jari, bahkan nggak ada, bahkan sampean di rata-rata itu udah usia tua semua, dan aku nggak tahu kenapa. Dan juga menurutku karena orang di sini yang anak mudanya nggak semua, tapi rata-rata mereka fokus sama dunia, dan mereka berpikiran realistis. Dan kenapa banyak orang yang bilang di luar negeri itu banyak ateis? Aku sempet kan seperti itu tanya, tapi dari aku sharing-sharing dengan orang-orang itu, aku jadi paham beberapa. Aku tidak membenarkan, tapi aku mendengarkan masukan. Ada yang bilang sama aku realistis, kayak aku nggak pernah lihat Tuhan, ya kan. Dulu banyak yang bilang sama aku nggak pernah lihat Tuhan, jadinya aku nggak pergi ke gereja. Jadi aku percaya sama dunia dan mereka kayak bilang aku nggak pernah lihat Tuhan kan, Tuhan itu siapa, aku nggak pernah lihat. Memang aku dulu waktu kecil pernah belajar, aku belajar tentang Katolik apa gimana. Ini bukan aku ya, tapi orang temanku yang ngomong. Dan menurutku itu aku nggak percaya Tuhan, soalnya Tuhan itu nggak terlihat bentuknya gitu. Jadi dia percaya sesuatu yang maksudnya realistis gitu, maksudnya ada bentuk realistisnya. Nah, tapi dia percaya cuma dengan satu, kehidupan baik sama tindakan baik sama tindakan jahat, cuma itu katanya dia. Nah, terus ada orang kan di Jerman, kalau kamu ke gereja normalnya itu kamu harus bayar pajak gereja sekitar 10% dari gajimu. Kalau nggak salah 10% dari gaji. Kalau di Indonesia per puluhan, cuma kan kalau per puluhan kan nggak wajib. Nah, kalau di Jerman ini wajib. Jadi kalau kamu ikut anggota gereja, kamu bakal ditarik 10% dari gajimu. Dan itu lumayan guys, menurutku, karena pajak di Jerman udah tinggi. Pajak di Jerman untuk aku yang seorang asubi atau anak magang, itu pajaknya udah 19% dari total gaji kota. Ya kan, total gaji kota itu 19% kalau buat aku. Nah, mungkin kalau buat pekerja itu bisa sampai 29% atau 39%. Aku nggak tahu berapa pastinya. Nanti aku bakal research juga berapa pastinya. Nah, bayangin kalau masih harus ditambah lagi, anggaplah 30% ya, 30%, dan kamu masih harus bayar pajak gereja 40% dari gajimu. Semisal kamu dapat gaji 2.000, kamu bakal cuma dapat 1.200, ya sekitar 1.250. Cuma segitu, 750 euro buat bayar pajak doang. Nah, dari situ banyak orang yang berpendapat, orang Jerman banyak yang berpendapat, yang bilang sama aku kalau gereja itu cuma bisnis. Dari situ, nah aku juga nggak membenarkan, tapi dari situ aku paham, memang
oh ini alasan kenapa mereka ateis gitu. Nah, jadi menurutku itu sesuatu yang wajar. Jadi dengan aku kediaman ini aku semakin membuka pemikiranku tentang kehidupan beragama di negara-negara lain. Dan memang kita nggak bisa pukul rata. Orang yang aku kenal yang tidak punya agama, mereka berkelakuan baik. Mereka nggak pernah buat jahat, mereka saling tolong menolong, dan yes, seperti orang beriman pada umumnya, pada orang beragama pada umumnya. Dan menurutku ya itu nggak ada yang salah, karena ya itu kan keyakinan masing-masing, nggak ada yang salah guys. Tapi kan aku cuma mau cerita sama kalian, jadi siapa tahu itu juga bakal membuka sesuatu sama kalian. So jadi kita boleh beragama, kita punya agama, it's okay, tapi nggak usah fanatik yang banget gitu. Karena menurutku tuh hal yang biasa, hal yang wajar, dan kita harus menghargai pandangan-pandangan lainnya. Dan pengalamanku di sini Katolik, dan saat aku bilang ke gereja, wow, mereka kaget. Kenapa? Karena aku anak muda, aku dari Asia, dan mereka mikir orang Asia kan rata-rata Buddha atau Hindu, ya kan? Dan mereka mikir kan, wow, ternyata itu ada Katolik juga ya. Terus mereka kan tahu namaku Benedictus, itu kan nama Katolik. Jadi mereka kan, wow, namamu Katolik ya ternyata. Jadi mereka kadang itu sempat bingung. Namaku Katolik, dan mereka bilang namaku itu bukan nama Asia. Dan mereka bilang namaku nama-nama Amerika atau Eropa. Dan habis gitu aku dari Indonesia, dan mereka tahu kan orang Indonesia jarang ada yang face-nya face Cina kayak aku. Dan mereka lihat foto Cina, jadi kayak sempat mereka kayak, wow, hebat ya, aneh banget kamu orang Indonesia, kamu Katolik namamu, dan tapi muka Chinese atau Vietnam, karena di sini banyak Vietnamnya, jadi mereka sering mikir aku Vietnam, Nguyen, Panguyen, nah gitu guys. Nah terus sama aku di sini di gereja Katolik ya, yang aku rasa Katolik, aku sama sekali gak ngerti bahasa, sumpah gak ngerti bahasa belas. Jadi aku duduk diem mendengarkan, kadang-kadang tidur. Tapi tata cara perayaannya itu sama kayak di Indonesia menurutku, sama plek, cuma beda di bahasa aja. Jadi ya kadang itu aku mengikuti tapi dengan bahasa Indonesia dalam hati. Dan kadang juga jadi sometimes saat kita ke gereja itu orang bakal berpikir kita aneh, karena mereka mikir, wah kamu masih muda ngapain ke gereja ya kan. Tapi mereka nggak pernah ngejudge gitu. Jadi kayak ya udah, itu pilihanmu kan, setiap orang punya pilihan yang masing-masing. Dan menurutku itu wow, itu ya sesuatu yang bagus yang bisa kita terapkan juga nanti di Indonesia. Dan menurutku selama kita mau di sini, banyak juga kok gereja-gereja, dan kalau kita memang mau ibadah. Kalau masjid aku nggak tahu ya gimana, tapi setauku kalau di kota-kota yang besar itu pasti ada masjid, karena di sini juga banyak pendatang yang dari daerah Arab, pasti mereka kan sholat juga, dan mereka pasti ada masjid juga, dan jumlah mereka juga banyak, pasti ada masjid. Aku ada juga teman yang di sini yang Islam, ada juga Muslim, dan dia tetap kok sholat 5 waktu, rajin. Ya itu semua kan tergantung dari kita masing-masing. Cuma kan ya menurutku sih itu nggak ada yang beda sih antara kehidupan beragama di sini sama di Indonesia. Di Indonesia pun menurutku juga banyak kok orang yang nggak percaya sama agama tapi tetap berkelakuan baik, atau mereka cuma agama KTP lah sebutannya. Dan di sini memang kita juga perlu menyantumin agama, tapi bukan di KTP, tapi cuma waktu kamu daftar, misal kayak daftar di kecamatan gitu, di sini kamu harus nyantumin agama, cuma nggak di KTP kayak di Indonesia, karena menurut mereka mungkin agama itu privasi ya kan. And then gimana kondisi gereja sekarang?
sebelum corona mungkin kita rame full, biasa gereja itu full ya kan. Tapi nah semenjak bulan, tidak salah itu bulan 3 kan, bulan 3 itu udah nggak ada misa. Tapi kalian enak kan, di Indonesia ada misa online, di Jerman ini kayak nggak ada sih menurut setahu waktu di kotaku dulu itu nggak ada misa online. Jadi kita benar-benar nggak ada gereja sampai bulan 6, Nah aku udah 2 kali, sudah corona selesai ini aku 2 kali ke gereja udahan, yang satu di Halberstadt, yang satu di sini, yang di Halberstadt dulu. Nah itu kan gerejanya gede. Nah kita duduk itu pertama, kita waktu masuk kita disuruh nulis nama, alamat, nomor telepon. Memang itu kan wajib. Jadi di sini di Jerman juga gitu, kalau kamu pergi ke restoran gitu kamu harus nulis nama, nomor telepon apa. Jadi itu kayak buat tracking. Misal di situ nanti ada yang kena corona, kamu bakal dihubungi dan kamu harus isolasi mandiri 14 hari. Nah pertama kamu nulis kayak gitu. Nah bolpennya itu disinfektan terus, jadi ada 4 pulpen, mereka gantian disinfektan terus, dan menurutku it's okay. Dan memang kamu pertama pakai masker kan waktu nulis apa itu, tapi begitu kamu masuk dilepas maskernya, nggak apa-apa. Dan jadi kalau di gereja itu kan duduknya kan gini kan, kayak bersusun. Nah itu jadi ada satu deret itu kosong, benar-benar kosong. Nah yang deret kedua diisi orang gitu, deret ketiga kosong full, deret keempat diisi lagi gitu. Nah tapi yang diisi orang itu cuma bisa kayak panjang segini, mungkin cuma diisi 4 titik. Jadi harus ada space juga sekitar 1 meter, tiap space-nya 1 meter gitu, jadi nggak full banget. Nah menurutku itu mungkin bisa ya diterapkan di Indonesia, meskipun kalau kamu mungkin kalau yang buat teman-teman muslim, mungkin menurutku kalau kalian sholat kan juga bisa kan, maksudnya kalau kalian sholat di masjid kan luas, jadi mungkin bisa. Kalau di sini mungkin ada 2 misa biasanya kan, jadi kayak jam pertama yang ini, jam kedua yang ini. Mungkin kalau yang di masjid mungkin bisa ya, aku nggak tahu sih gimana, mungkin bisa dibuat dua sesi gitu. Dan jadi kayak dikasih jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter, mungkin bisa lepas masker, is oke, nggak masalah. Tapi kan tetap jaga jarak, menurutku itu udah bisa mengurangi sih. Dan memang desinfektan, misalnya mau masuk kamu harus desinfektan apa gimana. Yang di Islam mungkin bisa bawa sajadah sendiri, dan menurutku itu lebih efektif sih. Jadi mungkin teman-teman bisa kembali beribadah normal lagi. Karena menurutku ibadah itu ya sebuah kebutuhan sih, dan gitu. Jadi nah dari sharingku ini aku sih pengen kayak ya teman-teman jadi paham gitu gimana keadaan di sini di Jerman gitu. Jadi menurutku kita bisa kok tetap beribadah dengan social distancing dan jaga jarak. Menurutku itu dapat mengurangi populasi corona ya. Dan tapi sekarang kan waktu kemarin bulan 6, bulan 7 itu kan corona di Jerman kan udah mulai turun kan. Sekolah-sekolah udah mulai bulan 6, bulan 7 itu sekolah masih, aku waktu itu satu kelas cuma diisi orang 5, normalnya 20-an, 20-25, ini cuma diisi orang 5. Tapi sekarang kan bulan 9, corona kemarin kan teman-temanku yang udah sekolah itu semua rata-rata udah normal kelasnya, cuma dipisah-pisah jaraknya agak enggang gitu. Tapi udah satu kelas balik lagi. Dan kalau yang di gerejaku yang di sini, yang di Langeok, nggak ada social distancing sih, maksudnya ada social distancing masing-masing tapi nggak ketat, karena mungkin jemaatnya dikit ya, jadi mereka udah otomatis udah kayak ya nggak, mereka tahu nggak bakal duduk sampingan jajar gitu apa gimana, jadi ya gitulah. Mereka udah jaga jarak secara sendirinya. Dan apa namanya, di Jerman ini orang-orang nggak terlalu saklek tentang pakai masker atau apa gimana. Kita di sini pakai masker cuma kalau kamu masuk ke toko, kamu masuk ke supermarket, kamu di kendaraan umum. Dan kita nggak, kalau di Indonesia mungkin kamu harus tinggal apa ya, di sini kayaknya masyarakatnya udah paham semua sih, jadi gitu. Dan kalau di tempat biasa-biasa mereka pasti lepas masker, dan menurutku itu hal yang wajar, karena kamu pakai masker
misal 2 jam 3 jam mati baik, 15 menit aja udah pengap ya kan. Tapi mungkin kalau di kerumunan memang kamu harus pakai masker ya, mungkin jaga jarak apa gimana, tapi ya kita harus mulai terbiasa sama hidup ini. Kalau nggak gitu kan juga nggak bakal lanjut hidup ini ya. Masa mau hidup selalu dengan kondisi yang kayak gini kan, pasti nggak bisa gitu guys. Jadi sekian sharing-sharingku, maaf misalnya aku ada menyinggung agama tertentu atau apa, tapi it's okay, kita bakal sharing-sharing terbuka. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment guys di bawah sini. Menurut kalian gimana cara yang pas buat kembali beribadah dengan kondisi new normal ini? Atau ada yang tinggal di luar negeri punya pengalaman lain, mungkin yang tinggal di Australia atau yang tinggal di Jerman bagian lain, mungkin kita bisa sharing di sini, atau Amerika atau yang mana, karena aku juga pengen tahu gimana kehidupan di sana. Karena kan mungkin masyarakat setiap negara beda-beda kulturnya, setiap daerah aja bisa beda-beda ya kan, gitu guys. So sampai bertemu lagi di videoku selanjutnya. Ciao ciao.